Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Akbar, NIM 2018-31127, mata kuliah Perancangan Basis Data kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya mata kuliah Perancangan Basis Data kelas D. Langsung saja kita masuk ke ujian akhir semester perancangan basis data kelas D. Itu yang pertama simulasi kasus perancangan basis data, yaitu ada RRD, 3NF, DDL, DML, DCL. Nah, kita masuk ke RRD. Nah, sebelum masuk ke RRD, apa sih itu RRD? Nah, RRD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. Nah, RRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Nah, pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu entitas. Untuk entitas itu yang petugas, peminjaman, terus anggota, buku. Nah, itu bisa disebutkan entitas. Nah, entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Nah, untuk atribut contohnya username, password, dan nama. Nah, atribut setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dan entitas tersebut. Nah, isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips atau lingkaran. Nah, untuk yang ketiga itu relasi. Nah, relasi bisa kita lihat di sini ada di pinjaman, melakukan, dan dilayani. Nah, relasi adalah hubungan antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Di sini saya untuk entitasnya itu ada peminjaman, di mana peminjaman beratribut ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal kembali, ID buku, dan berelasi di pinjaman, dilayani, melakukan. Dan untuk dilayani mempunyai entitas lagi, yaitu petugas. Dan di petugas mempunyai 3 atribut, yaitu username, password, nama. Dan untuk di relasi melakukan, yaitu mempunyai entitas anggota yang beratributkan ID anggota, nama, ID peminjaman, alamat. Dan untuk di relasi di pinjaman, yaitu di relasi pinjaman itu berentitas buku, yaitu beratribut ID buku, judul, pengarang. Nah, itulah untuk RRD-nya. Selanjutnya, untuk 1NF. 1NF berentitas petugas dan mempunyai atribut 3. Yang pertama itu atributnya username, yang kedua atributnya password, yang ketiga atributnya nama, seperti yang kita lihat di ERD-nya tadi. Nah, satu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal, satu baris. Jadi tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF. Nah, begitu untuk penjelasan dari 1NF. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada
grouping data ataupun duplikasi data. Nah, selanjutnya kita masuk ke 2NF. Nah, untuk 2NF yaitu berentitas buku dan mempunyai terdapat 3 atribut. Nah, 3 atributnya yang pertama ada ID buku, yang kedua ada atribut judul, yang ketiga ada atribut pengarang. Dan yang ke tabel kedua yaitu berentitas peminjaman. Nah, entitas peminjaman terdapat 3 atribut juga. Yang pertama, ID peminjaman. Yang kedua, tanggal peminjaman. Yang ketiga, tanggal kembali. Syarat dari 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah table. Apa itu functional dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Masih bingung? Intinya adalah tahap normalisasi 2NF ini adalah harus dipecah berdasarkan primary key-nya. Sehingga bentuk normalisasi dari tabel setelah dinormalisasi 2NF, tabelnya terpecah menjadi 2 bagian. Yaitu ada tabel berentitas buku dan berentitas pinjaman. Itu untuk yang masalah 2NF-nya. Selanjutnya kita masuk ke 3NF. 3NF yang berentitas atau mempunyai 3 tabel. Yang pertama berentitas buku di tabel pertama, yaitu berentitas buku dan mempunyai atribut yang pertama ID buku, yang kedua judul buku, yang ketiga pengarang. Nah, itu untuk entitas di buku. Selanjutnya masuk ke tabel kedua, entitas peminjaman. Nah, untuk entitas peminjaman yang mempunyai 3 atribut juga, yaitu atribut pertama ada ID peminjaman, dan di atribut kedua ada tanggal peminjaman, dan yang ketiga ada atribut tanggal kembali. Nah, di tabel selanjutnya, tabel ketiga, yaitu mempunyai entitas anggota, ID anggota, dan atribut ID anggota, dan atribut yang kedua atribut nama, yang ketiga atribut alamat. Nah, pada 3NF ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency. Nah, dalam sebuah tabel, apa itu transitive dependency? Nah, transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi lama terdapat 3 atributnya. Intinya, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru yang bisa kita lihat sekarang, yaitu mempunyai terpisah menjadi 3 tabel. Begitu untuk penjelasan masalah 3NF. Selanjutnya, terdapat ada DDL, DML, DCL. Nah, apa sih DDL atau DML atau DCL? Nah, DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Apa saja yang menggunakan DDL? Yaitu yang bisa kita lihat di sini, create database, create function, create index, create procedure, create trigger, create view, dan create table. Dan rename table, alter database, alter function,
alter prosedur, alter table, dan alter view. Untuk drop database, drop function, drop index, drop prosedur, drop table, drop trigger, drop view. Ya, yang terakhir drop view. Nah, DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel yang menggunakan DML, yaitu yang pertama select, yang kedua insert, yang ketiga update, dan yang keempat delete. Nah, untuk DCL atau Data Control Language yang biasanya digunakan untuk merubah hak akses, memberikan roles dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database yang menggunakan DCL. Nah, yaitu ada grant select, grant update, grant insert, grant delete, revoke select, revoke delete, revoke insert, dan revoke update. Nah, contoh implementasi DML, dan DCL di sini saya mengimplementasikan dari program saya, yaitu saya membuat create database yang dari perpustakaan, dan untuk US perpustakaan agar membuka database tersebut, yaitu database semuanya. Nah, saya membuat ada 4 create table di sini. Yang pertama, create table untuk buku, yaitu mempunyai ID buku, judul, pengarang, untuk create table di buku. Dan create table anggota, saya memasukkan ID anggota, nama, ID peminjaman, alamat. Nah, selanjutnya di create yang untuk yang create ketiga, yaitu mempunyai table anggota. Nah, ID anggota, varchar, di create table anggota mempunyai terdapat ID anggota, nama, ID peminjaman, dan alamat. Nah, di create yang keempat, create table keempat yaitu petugas. Nah, ada username, password petugas, nama. Ya, nama. Untuk create keempat terakhirnya nama. Nah, untuk alter table digunakan untuk menambahkan kolom dan mengganti nama pada tabel tersebut. Nah, di sini contohnya di tabel petugas atribut, nama saya ganti jadi nama petugas. Jadi di sini saya ganti menjadi nama petugas. Nah, untuk DML itu menggunakan select, yaitu berfungsi menampilkan semua record untuk select, untuk menampilkan semua record tabel yang ingin dituju. Nah, untuk grant select yang berfungsi termasuk perintah untuk memberikan hak izin bagi user dan MySQL agar dapat mengakses data tabel dan kolom. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.